Kabar angin dari pesisir utara terdengar lebih cepat dari badai. Sebuah armada raksasa dari seberang lautan, dipimpin oleh Mahapatih Guntur Segara, datang bukan untuk berdagang, melainkan untuk menaklukkan. Mereka tidak mengincar emas atau rempar, tapi kekuatan spiritual tanah Nusantara. Bagi mereka, kearifan lokal adalah sumber daya yang harus dirampas. Di Pendopo Agung Sinduwangi, para pemimpin kerajaan di seluruh Nusantara berkumpul atas panggilan Raja Bambang Santoso. Bukan sebagai bawahan, tapi sebagai saudara. Bambang Santoso, ancaman ini bukan milik Sinduwangi saja. Ia datang untuk kita semua. Hari ini, kita bukan lagi orang Sunda, orang Nusantara, atau orang Jawa. Kita adalah Nusantara, dan Nusantara tidak akan pernah tunduk. Perang besar tak terhindarkan. Di pantai utara, ribuan kapal perang asing merapat. Pasukan Guntur Segara, dengan baju sirah logam dan disiplin mesin perang, menghantam barisan pertahanan pertama yang dipimpin oleh Adil Pradana. Adil Pradana, setiap jengkal tanah ini adalah kehormatan. Jangan biarkan mereka merenggutnya, bertahan. Demi anak cucu kita. Demi tanah ini. Tombak melawan baja, doa melawan arogansi. Langit menjadi kelabu oleh asap dan ribu pertempuran. Di tengah kekacauan, Raka bertarung seperti badai, matanya menyala. Setiap musuh yang jatuh, seolah memanggil sisi gelap dalam dirinya. Namun ia teringat pesan Ara. Raka, bukan untuk membunuh, tapi untuk melindungi. Dia menarik napas dalam, menenangkan gejolak di dadanya, dan jurusnya berubah dari menghancurkan jadi melumpuhkan. Jauh dari medan perang, Putri Ara tidak memegang senjata. Bersama para pertapa dan sesepuh Nusantara, ia duduk bersila di puncak bukit, menghadap lautan. Ara, semesta, dengarkan doa kami. Lindungi setiap nyawa yang berharga. Kekuatan terbesar bukanlah yang menghancurkan musuh, tapi yang melindungi kehidupan. Mereka melantunkan doa kuno, menyatukan energi spiritual untuk menciptakan benteng gaib. Saat pasukan Nusantara mulai terdesak, Bayang Jati muncul di antara mereka. Ia bergerak secepat kilat, menghalau pasukan Guntur Segara. Bayang Jati, tanah ini bukan milikmu untuk kau injak, pergi, atau lenyap. Untuk pertama kalinya, Bayang Jati bertarung di sisi yang sama dengan Sinduwangi, menyadari bahwa ada musuh yang lebih besar dari sekadar dendam pribadi. Pertempuran hari itu berakhir tanpa pemenang mutlak. Pasukan Guntur Segara mundur sementara. Di pantai, para pemimpin kerajaan Nusantara berdiri bersama, memandang lautan yang memerah. Mereka tahu, ini barulah awal. Ujian persatuan Nusantara telah dimulai. Kabar angin dari pesisir utara terdengar lebih cepat dari badai. Sebuah armada raksasa dari seberang lautan, dipimpin oleh Mahapatih Guntur Segara, datang bukan untuk berdagang, melainkan untuk menaklukkan. Mereka tidak mengincar emas atau rempar, tapi kekuatan spiritual tanah Nusantara. Bagi mereka, kearifan lokal adalah sumber daya yang harus dirampas. Di Pendopo Agung Sinduwangi, para pemimpin kerajaan di seluruh Nusantara berkumpul atas panggilan Raja Bambang Santoso. Bukan sebagai bawahan, tapi sebagai saudara. Bambang Santoso, ancaman ini bukan milik Sinduwangi saja. Ia datang untuk kita semua. Hari ini, kita bukan lagi orang Sunda, orang Nusantara, atau orang Jawa. Kita adalah Nusantara. Perang besar tak terhindarkan. Di pantai utara, ribuan kapal perang asing merapat. Pasukan Guntur Segara, dengan baju sirah logam dan disiplin mesin perang, menghantam barisan pertahanan pertama yang dipimpin oleh Adil Pradana. Tombak melawan baja, doa melawan arogansi. Langit menjadi kelabu oleh asap dan ribu pertempuran. Adil Pradana, bertahan. Demi anak cucu kita, demi tanah ini. Di tengah kekacauan, Raka bertarung seperti badai, matanya menyala. Setiap musuh yang jatuh, seolah memanggil sisi gelap dalam dirinya. Namun ia teringat pesan Ara, tentang kekuatan yang harus diimbangi welas asih. Ia menarik napas dalam, menenangkan gejolak di dadanya, dan jurusnya berubah dari menghancurkan jadi melumpuhkan. Jauh dari medan perang, Putri Ara tidak memegang senjata. Bersama para pertapa dan sesepuh Nusantara, ia duduk bersila di puncak bukit, menghadap lautan. Mereka melantunkan doa kuno, menyatukan energi spiritual untuk menciptakan benteng gaib yang melindungi jiwa-jiwa prajurit dan rakyat. Ara, kekuatan terbesar bukanlah yang menghancurkan musuh, tapi yang melindungi kehidupan. Di saat pasukan Nusantara mulai terdesak, Bayang Jati muncul di antara mereka.
Ia bergerak secepat kilat, bukan menyerang prajurit Sinduwangi, tapi menghalau pasukan Guntur Segara. Bayang Jati, tanah ini bukan milikmu untuk kau injak. Untuk pertama kalinya, Bayang Jati bertarung di sisi yang sama dengan Sinduwangi, menyadari bahwa ada musuh yang lebih besar dari sekadar dendam pribadi. Pertempuran hari itu berakhir tanpa pemenang mutlak. Pasukan Guntur Segara mundur sementara untuk menyusun kekuatan. Di pantai, para pemimpin kerajaan Nusantara berdiri bersama, memandang lautan yang memerah di kala senja. Mereka tahu, ini barulah awal. Perang sesungguhnya bukan hanya melawan penjajah, tapi juga melawan perpecahan di antara mereka sendiri. Ujian persatuan Nusantara telah dimulai. Di tanah Jawa, para leluhur percaya bahwa gunung bukan sekadar batu dan tanah, melainkan tempat turunnya wahyu, tempat manusia diuji bukan oleh kekuatan, melainkan oleh kebijaksanaan hati. Hari itu, Gunung Wahyu yang berada di timur kerajaan Sinduwangi kembali menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Kabut berputar, burung-burung terbang rendah, dan tanah bergetar halus. Pertanda besar telah datang. Putri Ara di Andra Sukma terbangun di sepertiga malam. Dadanya terasa hangat, seolah ada cahaya berdenyut pelan. Ara, Gunung Wahyu. Di ruang pusaka, Raja Bambang Santoso telah berdiri. Wajahnya tenang, namun matanya tajam seperti membaca masa depan. Bambang Santoso, leluhur memanggil kita. Gunung Wahyu hanya bangkit saat keseimbangan dunia terancam. Ari Setiani mengangguk pelan. Ari Setiani, dan ujian kali ini bukan hanya tentang menang atau kalah. Rombongan kecil berangkat. Bambang Santoso, Ari Setiani, Ara Diandra Sukma, Pangeran Adil Pradana, dan Raka. Tanpa pasukan besar, tanpa kemegahan. Karena menurut adat Jawa, ilmu tinggi berjalan tanpa ramai. Di tengah perjalanan, mereka bertemu rakyat desa Gunung Petane, penabuh kentongan, dan penjaga hutan. Seorang kakek desa berkata, "Kakak, gunung tidak suka orang sombong. Jika niatmu bersih, jalan akan terbuka." Ara menunduk hormat. Adil membantu memanggul hasil bumi warga. Inilah laku pemimpin sejati. Di lereng atas, tanah tiba-tiba retak. Kabut membentuk sosok-sosok gaib. Banaspati gunung, macan putih leluhur, dan prajurit bayangan batu. Mereka bukan musuh biasa penjaga gaib. Siapa yang ingin melanggar, harus membuktikan niatnya. Pertarungan dahsyat terjadi. Raka menahan Banaspati dengan jurus napas langit bumi. Adil Pradana melindungi rombongan dengan tameng rakyat sejati. Ari Setiani melantunkan doa leluhur, menenangkan roh liar. Ara tidak menyerang, ia menenangkan tanah dengan cahaya lembut. Namun saat penjaga gaib semakin kuat, Bambang Santoso melangkah maju. Ia menghentakkan tongkat pusaka ke tanah. Bambang Santoso berhenti. Tanah langsung diam, makhluk gaib berlutut. Inilah bukti. Raja Bambang Santoso tetap yang terkuat tanpa perlu menghabisi. Di puncak Gunung Wahyu, cahaya turun seperti hujan tipis. Suara para leluhur bergema, kekuatan akan menghancurkan dunia jika tidak diimbangi welas asih. Ara berlutut, cahaya menyatu dalam dirinya bukan sebagai senjata, melainkan sebagai tuntunan. Ara, aku mengerti sekarang. Tugasku bukan menjadi yang paling kuat, tapi menjadi penjaga harapan. Dari kejauhan, Bayang Jati menyaksikan semua itu. Ia tidak menyerang. Jika cahaya mereka seteguh ini, maka kegelapan harus belajar cara baru. Untuk pertama kalinya, ia mundur tanpa dendam. Rombongan kembali ke Sinduwangi, Gunung Wahyu kembali tenang. Rakyat menyambut mereka dengan dar, bukan sorak. Bambang Santoso, ingatlah. Kerajaan besar bukan yang menang banyak peran, tapi yang sedikit menumpahkan air mata. Ara memandang rakyatnya. Cahaya di dalam dirinya kini lebih dewasa. Dan demikianlah, kerajaan Sinduwangi melangkah ke babak baru. Bukan dengan kesombongan, melainkan dengan kearifan Jawa yang luhur. Namun di balik ketenangan itu, takdir besar masih menunggu.